Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat excellent. Pada video kali ini kita akan mengenal beberapa gradien garis tertentu. Yang pertama adalah gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, bagaimanakah gradien garis yang sejajar dengan sumbu X? Nah, untuk lebih paham, kalian perhatikan gambar berikut atau koordinat kartesius berikut. Di sini ada beberapa garis yang melalui dua buah titik ya. Kalian lihat posisi garisnya itu sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi ini adalah sumbu X. Dan ketiga garis tersebut itu sejajar dengan sumbu X. Ingat definisi dua garis yang sejajar adalah garis yang tidak berpotongan ya, atau yang tidak memiliki titik sekutu. Garis TU sejajar dengan sumbu X. Begitu juga dengan garis VW. Ya, garis VW juga sejajar dengan sumbu X. Garis PQ juga sejajar dengan sumbu X. Nah, bagaimana gradien untuk garis yang sejajar dengan sumbu X? Nah, di sini kita lihat dulu untuk garis yang pertama, yaitu garis garis T ya, yang melalui titik 1,2 dan titik U yaitu 3,2. Nah, kita akan tentukan gradiennya dengan menggunakan rumus Y sama dengan Y2 kita kurangkan dengan Y1 kita bagi dengan X2 kita kurangkan dengan X1. Nah, kita gunakan rumus bukan Y ya, M gradien ya. Oke. M sama dengan gradien sama dengan. Nah, kita gunakan rumus ini karena garisnya melalui dua titik. Jadi kita gunakan gradien atau mencari gradien untuk yang melalui dua titik ya, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Ingat, ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, Y2. Oke, Y2-nya kita masukkan, Y2-nya adalah 2, Y1-nya adalah 2. X2-nya adalah 3 dan X2-nya 3, X1-nya adalah 1 ya. 2 kita kurangkan dengan 2, itu hasilnya adalah 0. 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. 0 kita bagi 2 hasilnya adalah 0. Oke, kita dapatkan gradien untuk garis TU itu adalah 0. Sekarang kita cek lagi untuk garis yang sejajar sumbu X lainnya, yaitu garis V dengan koordinatnya min 2,6 dan titik W dengan koordinatnya 2,6. Maka untuk gradiennya akan sama dengan Y2 dikurangkan dengan Y1 per X2 dikurangkan dengan X1. Y2, maka Y2-nya di sini adalah 6. Kita kurangkan dengan kayak ini tadi X1-nya, ini Y1 ya. Ini X2-nya, ini Y2-nya 6. Kita kurangkan dengan 6. Kita bagi dengan X2-nya 2, kita kurangkan dengan min 2. 6 dikurang 6 adalah 0, 2, negatif ketemu negatif positif, 2 tambah 2, 4 ya. 0 dibagi 4 hasilnya juga 0. Nah, kita dapatkan gradiennya juga 0. Sekarang kita cek lagi untuk garis yang ketiga. Oke, kita cek ya untuk garis yang ketiga, yaitu garis P dengan koordinat min 3, min 3 dan titik Q yaitu di 4, min 3. Oke, kita masukkan gradiennya sama dengan Y2 kita kurangkan dengan Y1 per X2 kita kurangkan dengan X1, dia akan sama dengan Y2-nya adalah min 3 dikurangkan dengan min 3 kita bagi dengan X2-nya adalah 4, X1-nya adalah negatif 3. Oke, sama juga dengan negatif kali negatif positif ya, min 3 ditambah 3 itu hasilnya 0 per 7 ya. 4 tambah 3, 7. Hasilnya juga 0, ya kan? Hasilnya juga 0. Nah, jadi kesimpulan kita adalah kita sudah cari tadi gradien garis yang sejajar dengan sumbu X dan hasilnya adalah 0. Jadi kesimpulannya adalah untuk gradien garis yang sejajar dengan sumbu X itu gradiennya adalah 0. Oke. Jadi gradien garis yang sejajar dengan sumbu X itu adalah M-nya akan sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi tanpa kalian cari, kalian lihat saja posisi garisnya. Kalau dia sejajar dengan sumbu X, sudah pasti gradiennya akan sama dengan 0. Nah, bagaimana sahabat excellent? Paham ya? Sekarang kita lihat lagi untuk gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y.
Mana cara menentukan gradien garis sejajar dengan sumbu Y. Jadi jika ada suatu garis yang posisinya sejajar dengan sumbu Y, bagaimana dengan gradien garis tersebut? Oke, untuk lebih memahami gradien garis yang posisinya sejajar dengan sumbu Y, kita lakukan kegiatan berikut. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sumbu X. Dan di sini ada sumbu Y. Nah, kita akan menentukan, kalian perhatikan posisi ketiga garis ini, itu dia posisinya sejajar dengan sumbu Y. Nah, jadi kalau kita kasih namanya, untuk garis yang pertama ini adalah garis A. Nah, ini adalah garis B ya. Jadi garis AB dia melalui titik, nah titik B-nya itu di titik min 4,1 dan titik A-nya di titik min 4,4. Nah, kemudian untuk garis yang kedua kita kasih nama garis C dan garis D. Nah, garis C ini dia melalui titik ya. Kalau kalian perhatikan titik C itu melalui titik min 2,4. Sedangkan titik D ini dia melalui titik min 2, min 1. Nah, kemudian garis yang berikutnya kita kasih garis namanya garis EF. Nah, garis E ini dia melalui titik 2,3 dan titik F ini dilaluinya adalah titik yang dilaluinya itu adalah 2,1. Nah, sekarang kita akan tentukan gradien garis jika posisinya sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalian ingat lagi karena garis ini dia melalui dua titik, jadi kita bisa menentukan gradiennya itu dengan menggunakan rumus kita sudah bahas ya. Pada video yang sebelumnya, untuk menentukan gradien garis yang melalui dua titik itu, kita bisa menggunakan rumus Y2. Kita kurangkan dengan Y1, kemudian kita bagi dengan X2 yang kita kurangkan dengan X1. Nah, kita lihat untuk garis yang pertama yaitu garis AB. Nah, garis AB ini dia melalui titik ya, titik yaitu min 4,4 dan titik min 4,1. Nah, gitu ya. Kita tentukan gradiennya bahwa M akan sama dengan Y2 kita kurangkan dengan Y1 kita bagi dengan X2 kita kurangkan dengan X1. Nah, berarti ini X1, Y1 gitu ya. Ini X2, Y2 untuk titik yang kedua. Kalian tinggal dimasukkan nilainya. Y2-nya adalah 1. 1 kita kurangkan dengan Y1. Y1-nya itu adalah 4. Kalian bagi, bagi dengan X2. X2-nya adalah min 4. Dikurangkan dengan X1-nya adalah negatif 4. Oke, maka dia akan sama dengan 1 dikurang 4 ya, itu adalah min 3. Kita bagi dengan negatif, ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Min 4, nah maka kita peroleh min 4 ditambah 4 gitu ya. Nah, maka dia akan sama dengan min 3 per min 4 ditambah 4 itu adalah 0. Nah, kalian ingat lagi setiap bilangan yang kalau kita bagi dengan 0, hasilnya adalah tak terhingga atau tak terdefinisi. Oke, maka gradiennya itu tak terhingga. Nah, sekarang kita cek lagi untuk garis yang kedua, yaitu garis CD. Nah, garis CD melalui titik, garis CD-nya itu dia melalui titik, yaitu titik C dan titik D ya. Titik C di koordinat, nah titik C itu koordinatnya adalah min 2,4 dan titik D dengan koordinatnya adalah min 2, min 1. Oke, ini tadi titik A dan ini adalah titik B gitu ya. Nah, kalian masukkan lagi ke rumusnya untuk menghitung besarnya atau nilai gradiennya. Y2 kita kurangkan dengan Y1, kemudian kita bagi dengan X2, kita kurangkan dengan X1. Maka hasilnya kita dapatkan. Nah, ingat ya, ini adalah nilai X1 dan ini Y1-nya. Terus ini X2 dan ini adalah nilai Y2-nya. Nah, Y2-nya adalah min 1, kita kurangkan dengan Y1-nya adalah 4 per X2. X2-nya adalah negatif 2, kita kurangkan dengan X1-nya min 2. Oke, maka dia akan sama dengan min 1 dikurang 4 min 5 ya. Nah, negatif ketemu negatif kan positif. Maka kita dapatkan min 2 ditambah 2. Hasilnya adalah min 5 per
Min 2 tambah 2 itu kan hasilnya 0. Nah, min 5 dibagi 0 hasilnya adalah tak terdefinisi atau tak terhingga. Oke, kita dapatkan lagi ternyata gradien garis CD tadi juga tak terhingga. Sekarang kita cek lagi untuk garis yang ketiga yaitu garis EF. Oke, kita cek ya untuk garis EF, dia melalui dua titik di situ kelihatan ya, melalui dua titik yaitu titik E yang nilainya adalah 2,3 dan titik F yaitu di koordinat 2,1. Nah, kita cari gradiennya, kita masukkan ya nilai M-nya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, Y2-nya berarti ini X1, Y1, Y1 ya. Ini untuk titik yang kedua, X2, Y2. Oke, Y2-nya berarti 1, kita kurangkan dengan Y1-nya 3. Kita bagi dengan X2-nya adalah 2, kita kurangkan dengan X1-nya juga 2. 1 dikurang 3 adalah min 2, min 2 dikurang 2 adalah 0. Nah, min 2 kalau kita kurangkan dengan 0, hasilnya adalah tak terdefinisi. Nah, kalian perhatikan kesimpulan apa yang bisa kalian tarik dari hasil-hasil gradien yang kita dapatkan tadi untuk ketiga garis tadi gitu ya. Nah, kesimpulan kita adalah jika ada suatu garis dan posisi garisnya itu sejajar dengan sumbu Y, tanpa kalian cari, kita sudah bisa tahu bahwa gradien garisnya pasti tak terhingga atau tidak terdefinisi. Oke, jadi kalian buat kesimpulannya, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka gradien garisnya adalah tak terdefinisi. Nah, kalau di awal tadi, itu kita menentukan gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi kita buat kesimpulannya, jika gradien garisnya sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya akan sama dengan 0. Nah, jika gradien garisnya sejajar dengan sumbu Y, maksudnya jika garis sejajar dengan sumbu Y gitu ya, garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka gradiennya akan sama dengan tak terhingga atau tak terdefinisi. Garis yang sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya akan sama dengan 0. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Oke, sekarang kita lihat lagi bagaimana cara menentukan gradien dari garis-garis yang saling sejajar. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana gradien garis-garis yang posisinya saling sejajar. Kalian perhatikan di sini ada dua garis ya. Kita kasih namanya dulu. Ini ada garis A, garis B. Nah, garis A ini dia melalui titik min 3,3 dan titik B yang dilaluinya ini adalah min 1,3. Nah, kemudian ada garis yang kedua. Nah, ini garisnya di sini kayaknya ada 5 ya. Oke, ini garis yang dilaluinya ini kita kasih nama garis garis C, garis D. Nah, garis C koordinatnya adalah 0, ini min, ini juga min, 0, min 1, dan titik D ini yaitu dia di koordinat 2,5. Nah, sekarang kita akan cek bagaimana gradien dari kedua garis yang saling sejajar ini. Nanti kita bisa tarik kesimpulannya gitu ya. Nah, jadi di sini kita cari untuk garis AB. Oke, untuk garis AB dia melalui titik min 3,3 dan titik atau koordinat min 1,3. Kita hitung berarti ini X1, ini Y1-nya. Ini untuk titik yang kedua, X2, Y2. Kita masukkan ke rumusnya bahwa M itu akan sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, kita masukkan Y2-nya adalah 3, kita kurangkan dengan Y1-nya adalah 3. Ya, Y1-nya 3 ya. Kita bagi dengan X2-nya. X2-nya itu, ini min 3, min 3 ya. Oke, min 3, min 3, bukan min 3,3 ya koordinatnya. Oke, kita ganti ya. Oke, di sini berarti titiknya tadi min 3, min 3, min 3. Oke, kita masukkan Y2-nya adalah Y2-nya adalah 3, kita kurangkan dengan Y1-nya negatif 3. Nah, gitu. Oke, kita bagi dengan X2-nya adalah min 1, kita kurangkan dengan X1-nya itu adalah min 3. Oke, kita masukkan. Nah, negatif ketemu negatif positif ya. 3 tambah 3 per negatif ketemu negatif positif. Jadi min 1 tambah 3. 3 tambah 3 itu 6.
min 1 tambah 3, min 1 tambah 3 itu adalah 2. Maka 6 bagi 3, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Maka kita dapatkan gradiennya adalah 3. Sekarang kita cek lagi untuk gradien garis yang kedua. Nah, untuk gradien garis yang kedua, yaitu garis CD dengan koordinat titiknya yaitu 0, min 1 dan titik 2,5. Nah, di sini ada X1, Y1, di sini ada X2, Y2. Oke, kita hitung nilai gradiennya. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya adalah 5, Y1-nya adalah min 1. Kita bagi dengan X2-nya 2, X1-nya 0. Oke, 5 tambah 1. Nah, negatif positif ya. 5 tambah 1 per 2. 5 tambah 1, 6. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, garis AB itu kan sejajar dengan garis CD ya. Nah, kalian perhatikan kalau garisnya sejajar atau saling sejajar, pasti gradiennya akan sama. Oke, paham ya? Kalau garis-garisnya posisinya itu dia saling sejajar, apakah 2 garis, 3 garis, atau 4 garis, tidak masalah. Yang penting kalau posisinya sejajar, pasti gradien dari garis-garis tersebut akan sama. Jadi kalau kita misalkan AB ini dia memiliki gradien garisnya adalah M1 dan CD ini gradien garisnya adalah M2, maka gradien garis yang saling sejajar akan sama. Artinya nilai M1-nya akan sama dengan M2-nya. Nah, jadi kalau 3 ini kita misalkan sebagai M1-nya atau gradien untuk garis pertama, dan M2 ini adalah gradien untuk garis yang kedua. Jika posisi garisnya sejajar, maka nilai M1 akan sama dengan M2. Kalau garisnya saling sejajar, artinya gradiennya akan sama. Oke, tadi kita sudah bahas ya di awal, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X, gradiennya akan sama dengan 0. Gradien garis yang sejajar sumbu Y, gradiennya akan sama dengan tak terdefinisi atau tak terhingga. Nah, gradien garis yang ketiga yaitu gradien garis-garis yang saling sejajar, nilainya akan sama atau M1 akan sama dengan M2. Nah, berikutnya bagaimana cara menentukan gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Berikutnya kita akan bahas lagi bagaimana gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, misalkan di sini ada 2 buah garis yang posisinya saling tegak lurus ya. Ini ada garis, kita kasih namanya, ini adalah kita ganti dulu warnanya. Kita kasih nama garisnya adalah garis K gitu ya. Dan ini adalah garis L. Ini ada titik di koordinat 7 ya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa titik K ini, garis K ini dia melalui titik. Nah, titik yang dilalui oleh garis K ini adalah min 2,6 dan di sini ya titiknya dilaluinya juga untuk garis K ini yaitu di titik 4,4. Nah, berikutnya untuk garis L. Garis L ini di sini dia melalui titik dia melalui titik 5,7 dan titik 4,4 juga. Nah, jadi posisi kedua garis gitu ya, kalau kita perhatikan garis K dan L ini, kedua garis tersebut saling tegak lurus dan dia berpotongan di satu titik. Nah, dia berpotongan di satu titik, di titik ini. Nah, kalau kita kasih namanya misalkan titik E gitu ya. Nah, ini namanya adalah titik sekutunya ya, atau titik potongnya. Dan posisi garis K dan L ini dia saling tegak lurus. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana gradien garis K dan garis L ini yang posisinya saling tegak lurus. Kita gunakan, kita cari dulu ya untuk garis K. Untuk garis K yang melalui titik min 2,6 dan titik 4,4. Nah, dan titik 4,4 ya. Jadi kita gunakan rumusnya M sama dengan Y2, kita kurangkan dengan Y1, kita bagi dengan X2, kita kurangkan dengan X1. Nah, Y2-nya, jadi ini untuk titik yang pertama X1, Y1, titik kedua X2, Y2. Y2-nya adalah 4, Y1-nya adalah 6, kemudian X2-nya adalah 4, X1-nya adalah min 2. 4 dikurang 6 itu hasilnya adalah min 2 per
4, nah negatif ketemu negatif positif ya, jadi 4 tambah 2 itu adalah 6, sama-sama kita bagi 2, min 1/3. Nah sekarang kalian cek lagi untuk garis L-nya yang melalui titik 5,7 dan titik 4,4 ya, 5,7 dan titik 4,4. Kita hitung lagi gradiennya, M sama dengan Y2 kita kurangkan dengan Y1 per X2 kita kurangkan dengan X1. Y2 nya adalah 4, Y1 nya adalah 7 per X1 nya, X2 nya 4 ya, X1 nya 5. Oke, 4 dikurang 7 adalah min 3, 4 dikurang 5 adalah min 1. Min 3 dibagi min 1 itu hasilnya adalah 3. Nah, dari kedua nilai gradien tadi, yaitu gradien untuk garis K dan gradien untuk garis L. Nah, kalau kita kalikan, nah jadi kalau kita misalkan ini sebagai M1-nya atau gradien pada garis pertama, ini adalah gradien untuk garis kedua. Jadi kalau kita kalikan M1, kita kalikan dengan M2 gitu ya. Nah, coba kita kalikan, M1-nya adalah min 1/3, kita kalikan dengan M2-nya itu adalah 3. Min 1/3, kalau kita kali 3, itu hasilnya adalah negatif 1. Jadi kesimpulan kita adalah hasil kali dua gradien garis-garis yang saling tegak lurus itu adalah min 1. Jadi kalau kalian menemukan garis-garis yang posisinya saling tegak lurus, maka berlaku hubungannya M1 kalau kita kalikan dengan M2, maka nilainya akan sama dengan M1. Nah, ini adalah gradien untuk garis-garis yang saling tegak lurus. Kalau gradien garis-garis yang saling sejajar, M1-nya akan sama dengan M2. Kalau dia saling tegak lurus, maka M1 kalau dikalikan dengan M2, hasilnya akan sama dengan min 1. Nah, oke, sahabat excellence, semoga kalian paham ya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kalian bisa lihat di video atau di video berikutnya kita akan bahas soal-soal yang berhubungan dengan cara menentukan gradien-gradien garis sejajar dan gradien-gradien garis yang saling tegak lurus. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.